Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 16 yang beranggotakan Dion, Vincent, Anissa, Naila, Dila, dan Alvita melakukan rangkaian proses untuk menciptakan model simulasi mengenai proses produksi bolen pada IKM Bolen KG. Bolen KG merupakan IKM yang berada di Kota Gede, Yogyakarta. IKM ini didirikan pada tahun 2020 di masa pandemi COVID oleh sepasang suami istri Bapak Agus Nugroho dan Ibu Ida Irianti. Saat ini mereka masih terus aktif dalam melakukan produksi setiap hari Senin hingga Sabtu, dibantu oleh 5 orang pekerjanya. Adapun produk yang dijual oleh IKM Bolen KG ini antara lain adalah bolen dan strudel dengan aneka topping, cake roll, dan prol tape. Produk terpilih adalah bolen yang merupakan produk utama oleh-oleh khas Kota Gede. Asumsi yang digunakan dalam pembuatan simulasi proses produksi pembuatan bolen KG adalah sebagai berikut. Selanjutnya, batasan yang digunakan adalah sebagai berikut. Bolen KG memulai proses produksinya dengan menimbang masing-masing bahan baku yang akan digunakan untuk membuat adonan bolen. Adonan pembuatan bolen terbagi menjadi dua, yaitu adonan luar dan adonan dalam. Adonan luar terdiri dari tepung, gula halus, dan mentega, sedangkan adonan dalam hanya terdiri dari tepung dan mentega. Dengan berat masing-masing bahan sudah sesuai resep, adonan bisa mulai digabungkan. Adonan luar dicampur menggunakan mesin mixer selama kurang lebih 15 menit. Pada 3 menit awal proses mixing, ditambahkan air pada mesin mixer. Proses selanjutnya adalah pencampuran adonan dalam. Pencampuran adonan dalam dilakukan secara manual oleh pekerja. Setelah itu, kedua adonan akan digabungkan menjadi satu sebelum dilakukan proses pengisian. Adonan yang sudah jadi kemudian didiamkan untuk beristirahat sebelum kemudian mulai diporsikan untuk digabungkan dengan isi pisang coklat atau pisang keju hingga menjadi bentuk bolen. Dalam proses penggabungan, adonan dalam akan dibentuk menjadi pipih di atas adonan luar dan kemudian diisikan dengan isi pisang coklat atau pisang keju sebelum kemudian kedua lapisan adonan dilipat mengikuti bentuk bolen. Proses produksi belum selesai sampai di sini karena selanjutnya bolen akan dioleskan aqueous dan pewarna makanan. Selanjutnya, bolen akan langsung dimasukkan ke dalam oven selama 30 menit. Bolen panas yang fresh dari oven memiliki aroma yang harum dan menggugah selera dengan warna coklat emas dan lapisan luar yang crispy. Bolen kemudian diberikan topping coklat cair atau keju parut untuk memperkuat rasa sekaligus mempercantik visual dari masing-masing bolen. Terakhir, pekerja memasukkan bolen-bolen ke dalam box untuk kemudian diletakkan di etalase dan siap dijual. Dalam melakukan pemilihan distribusi, data waktu proses untuk masing-masing workstation dibagi menjadi 2/3 dan 1/3 data, yang kemudian dicari distribusinya dengan membandingkan hasil dari automated fitting dan uji goodness of fit 2/3 dan 1/3 data di setiap aktivitas. Untuk aktivitas penimbangan adonan luar, mixer adonan luar, memasukkan air ke mixer, penimbangan adonan dalam, dan pengulenan adonan dalam tidak menggunakan expert fit dan langsung menggunakan distribusi Bernoulli karena terdapat keragaman di 2/3 datanya, tetapi 1/3 datanya memiliki data yang sama. Berikut ini merupakan denah area produksi dari IKM Bolen KG. Terdapat 6 workstation yang terbagi dalam 2 area yang dipisahkan oleh dinding, di mana area pertama berisi workstation penimbangan dan pengisian, sedangkan area kedua berisi workstation pengulenan, mixer, pengolesan, dan pemanggangan. Model dibuat dengan membandingkan kondisi real dengan menghasilkan output 32 box bolen KG berisi coklat keju. Proses verifikasi dilakukan oleh 2 orang ekspertis untuk melihat kesesuaian proses dalam activity cycle diagram, layout, dan flowchart dengan model flexing. Dilakukan validasi untuk input dan output dengan uji normalitas, uji parametrik dengan t-test, dan non-parametrik dengan man-width t-test.
Apabila data terdistribusi normal, akan dilanjutkan dengan t-test dan apabila sebaliknya, akan dilanjutkan dengan Mann-Whitney test. Dari uji parametrik dan non-parametrik, keseluruhan aktivitas mendapatkan p-value lebih dari 0,5 yang menandakan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara input aktual dengan model dan output aktual dengan model. Dari analisis kondisi produksi diperoleh bahwa terdapat masalah yang menghambat produktivitas dan memperlambat waktu produksi. Hal tersebut adalah banyaknya pekerja yang idle karena harus menunggu proses lain untuk selesai. Ditambah lagi, banyak proses yang memakan waktu cukup lama. Bercermin dari hal tersebut, dilakukan perbaikan pertama yaitu melakukan proses penimbangan untuk adonan luar dan dalam secara simultan. Hal ini dapat dicapai dengan menambah jumlah alat timbangan menjadi 2. Setelah improvement, waktu produksi menjadi lebih cepat 9 menit 6 detik atau lebih cepat sebanyak 3%. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari penerapan improvement skenario 1 sebagai berikut. Proses yang memakan waktu cukup lama adalah pencampuran dan pemberian isi. Untuk mempercepat proses produksi, dilakukan improvement dengan melibatkan 4 operator untuk mengerjakan masing-masing proses. Hal ini akan secara praktis meningkatkan utilisasi pekerja, karena pekerja yang idle akan segera mengerjakan proses tersebut. Skenario ini dapat terlaksana dengan menambah 1 operator dan memanfaatkan area kosong pada rumah produksi untuk melakukan proses tersebut. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari penerapan improvement skenario 2 sebagai berikut. Agar perbaikan dapat mengakomodasi peningkatan input, skenario 1 dan 2 dikombinasikan sehingga waktu produksi dapat menjadi lebih singkat. Skenario ini melibatkan improvement dalam pengerjaan proses penimbangan secara simultan dan pengerjaan pencampuran dan pemberian isi yang melibatkan 4 orang sekaligus untuk masing-masing proses. Berdasarkan analisis biaya yang dilakukan terhadap model awal, dengan analisis biaya 20 tahun menyesuaikan lifetime dari peralatan, didapatkan cash flow per tahun sebagai berikut. Dengan NPV sebesar Rp2.451.763.315 dan didapatkan IRR sebesar 37%. Pada improvement yang pertama, terjadi penambahan investasi peralatan berupa timbangan yang mempengaruhi besarnya total cost yang dapat dilihat dari cash flow berikut. Adapun besarnya NPV yang diperoleh adalah Rp3.315.838.087 lebih besar dibandingkan dengan NPV pada model awal. Dan terjadi kenaikan IRR sebesar 10% menjadi 47% dibandingkan IRR pada model awal. Selanjutnya, pada skenario kedua, terjadi penambahan jumlah operator dan perluasan area produksi yang mempengaruhi besarnya total cost yang dapat dilihat dari cash flow berikut. Adapun besar NPV yang diperoleh adalah Rp4.266.497.838 lebih besar dibandingkan dengan NPV pada model awal. Dan terjadi kenaikan IRR sebesar 21% dibandingkan IRR pada model awal. Untuk melakukan skenario gabungan, kedua investasi yang dilakukan pada skenario 1 dan 2 digabungkan dalam cash flow skenario ini. Adapun besar NPV yang diperoleh adalah Rp4.834.770.556 lebih besar dibandingkan dengan NPV pada model awal. Dan terjadi kenaikan IRR sebesar 28% dibandingkan IRR pada model awal. Dari ketiga skenario tersebut, skenario gabungan menjadi skenario improvement yang paling menguntungkan. Hal ini dapat terlihat dari setelah dilakukannya increment IRR, di mana didapatkan IRR sebesar 15,10%. Berakhirlah rangkuman penelitian kami di IKM Bolen KG Kota Gede, Yogyakarta. Kami dari kelompok 16 pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.